Ini mengamati terkait sudah berakhirnya KTT ke-43 ASEAN yang kemarin diselenggarakan di Jakarta, yang mana kami cukup berbahagia menghasilkan 93 komitmen proyek kerjasama. Bagaimana juga peran BKPM untuk memastikan komitmen-komitmen yang terjadi ini, 93 komitmen ini juga nantinya dapat terrealisasi dan khususnya memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Silakan, Pak Riyatno. Baik, terima kasih. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa alhamdulillah hasil dari KTT ASEAN ini ada 93 proyek kerjasama yang ini merupakan kerjasama yang diumumkan oleh Bapak Presiden ketika membuka forum ASEAN Indo-Pasifik pada tanggal 5 September 2023. Dan proyek-proyek kerjasama ini terbagi dalam 3 subtema, yaitu antara lain 81 proyek dalam subtema Green Infrastructure and Resilient Supply Chain, 4 proyek dalam subtema Sustainable and Innovating Financing, dan 8 tema untuk subtema Inclusive Digital Transformation. Dan kami tentu dari Kementerian Investasi mendukung untuk ini. Salah satu tugas kami di Kementerian Investasi adalah memfasilitasi kepada para investor yang merencanakan investasinya di Indonesia. Nah, khusus untuk yang G20 ini, khusus untuk yang KTT ASEAN ini, ada sekitar 46 dari 93 proyek yang dilaksanakan di Indonesia. Dan tentu kami akan memfasilitasi, kami akan menghubungi pihak-pihak terkait supaya rencana kerjasama ini atau rencana investasi ini betul-betul dapat direalisasikan di Indonesia. Tentu kalau dengan direalisasikan ini akan membawa dampak positif bagi kita, misalnya akan menciptakan lapangan kerja, kemudian akan ada multiplier efek, dan tentunya nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke, baik. Dan Pak Riyatno, dari 93 komitmen yang sudah disepakati ini, menurut Anda dan juga khususnya pemerintah, sebetulnya proyek yang seperti apa yang kiranya juga sangat menguntungkan dari 93 komitmen ini? Silakan. Baik, terima kasih. Kami sebenarnya tidak bisa mengatakan dari 93 sekian yang menguntungkan Indonesia. Tadi sudah kami singgung, ada 46 proyek yang di Indonesia, tentu itulah yang akan menjadi fokus kami untuk memfasilitasi supaya rencana realisasi atau rencana kerjasama ini betul-betul dapat direalisasikan. Itu yang menjadi komitmen dari Kementerian Investasi. Terima kasih. Oke, nah dari 46 ini yang Anda katakan proyek yang akan terjadi dan direalisasikan di Indonesia, sebetulnya lebih banyak di sektor apa sih Pak Riyatno? Ini memang macam-macam kalau dilihat di dalam deklarasinya, kan ini sebenarnya ada di dalam hasil deklarasi ASEAN Leaders Declaration on ASEAN Investment Efficient and Growth. Jadi ini kalau kita lihat di daftarnya, sekali lagi ada 93, dan dari 93 ini ada 46. Ada bermacam-macam, ada yang terkait dengan mobil listrik, ada yang terkait dengan pertambangan, dan ada juga terkait dengan rencana pembukaan misalnya penerbangan Indonesia dengan Vietnam, Indonesia dengan India, dan seterusnya. Jadi ini memang ini kerjasama ASEAN dengan mitra ASEAN. Oke, ada 3 yang Anda amati begitu ya, ada mobil listrik, lalu juga ada pertambangan dan juga penerbangan. Kita pecah satu persatu Pak Riyatno. Kita mulai dari mobil listrik. Sebetulnya kami mengamati untuk kendaraan listrik ini juga tentunya menjadi hal yang cukup optimis begitu ya bagi pemerintah, yang mana juga saat ini sedang berfokus untuk mengupayakan terkait mobil listrik dan infrastrukturnya di tanah air. Nah, Anda kita mengamati juga untuk proyek kerjasamanya, yang mana salah satu kerjasama di industri kendaraan listrik saat ini adalah terutama dengan Malaysia yang kiranya juga dipastikan akan dibangun pabrik Tesla di sana. Kalau di Indonesia akan seperti apa sih? Yang mana dalam waktu dekat ini akan seperti apa infrastruktur yang tentunya dibangun berkaitan dengan investasi yang masuk Pak Riyatno? Baik, terima kasih. Selama ini sebenarnya Bapak Menteri Investasi telah melakukan kolaborasi, telah melakukan pendekatan-pendekatan dengan para investor khusus di ekosistem mobil listrik, misalnya Indonesia dengan Korea, dengan China, kemudian juga dengan Taiwan. Sebenarnya sudah dimulai untuk infrastruktur mobil listrik dan juga bahkan investasi mobil listrik di Indonesia sendiri.
Dan ini memang merupakan arahan dari Bapak Presiden bahwa dengan adanya hilirisasi ini tentu kita akan memperoleh nilai tambah yang ada di negara kita. Dan ini sampai sekarang sudah jalan sebenarnya Bapak Ibu. Dan kami sampaikan kalau tadi dikaitkan dengan yang di Malaysia, tentu kita Indonesia ini salah satu yang ditekankan dalam KTT ASEAN ini adalah kolaborasi, kerjasama. Jadi kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN itu memang sangat ditekankan oleh Bapak Menteri Investasi. Dan supaya ASEAN ini bukan hanya bermanfaat bagi satu negara tertentu, tapi untuk keseluruhan negara ASEAN. Nah, terkait dengan rencana Tesla yang di Malaysia ini, tentu kita sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam, khususnya nikel sangat banyak, menjadi yang paling tinggi reserve-nya di dunia ini, maka Indonesia ini melihat sebagai bukan sebagai ancaman, tetapi ini sebagai bahwa ini kita mengambil peluang dengan misalnya Tesla masuk di Singapura, di Malaysia, kita bisa masuk dalam rantai pasok produksi kendaraan listrik Tesla, seperti misalnya menjadi supplier bahan baku baterai atau baterai bagi Tesla di Malaysia.